Materinya apa ya waktu itu? Kalian panitianya? Mengenai ini Bu, OJK, peranan OJK sebagai regulator dalam pengawasan fintech kategori Oh, peer-to-peer. vintage. Vintage ya. Kalian panitianya kelas ini atau bukan? Iya Bu. Oke. Mungkin materi kita ini masih banyak, sementara saya kegiatannya tak ada terus ya di sini. Makanya pas pelatihan ada kegiatan lagi. Pas yang hari Rabu kemarin juga, ini minggu depan kemungkinan ada lagi. Untuk pertemuan berikutnya mungkin saya minta kalian bikin apa namanya ringkasan makalah aja ya dari PPT-nya. Sebelumnya Bu Desria ada kasih PPT dari pertemuan 10 sampai 20 ya. Iya udah. Yang pertemuan 18-19 ada nggak? Atau langsung ke 20? 18 19 ada Bu. Ada juga ya. Oke, berarti di saya nggak ke save. Nah, maksud saya karena mungkin saya juga nggak keburu, minggu depan juga ada jadi panitia lagi dan seterusnya. Jadi kemungkinan untuk tugas kalian mungkin kalian bikin aja ringkasan makalah dari yang ada di apa materi di PPT tersebut. Berarti tinggal berapa kelompok? Sekarang kita 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti 8 kelompok ya. Mau bentuknya Word boleh, PDF boleh, jangan PDF deh. Kalau nggak Word, PPT itu aja. Iya Bu. Mm-mm. Untuk kelompok apakah udah ada di sini? Sudah ada Bu. Udah ada ya? Iya. Oke, berarti mata kuliah lain kalian udah ada satu kelompok ya? Satu kelompok berapa orang berarti dengan jumlah kalian sekitar berapa ini? Tunggu ya, saya cek dulu. Oh, nggak ada sih jumlahnya. Nggak ada di saya berapa ini jumlah mahasiswanya semua. Satu kelompok satu kelompok 5 orang Bu. Satu kelompok 5 orang, jadi 40 orang ya di sini mahasiswanya. Oke deh, nanti untuk kelompok mungkin dikumpulkannya ke link Google Drive saja. Mungkin saya minta bantuan ketua kelompok lagi, apa ketua apa PJ-nya. Siapa di sini PJ-nya? Asti ya. Iya Bu. Nah, kamu ada link Google Drive-nya ya, mungkin bisa minta tolong temennya bikin. Waktunya 2 minggu kali ya. Pas minggu UAS kan kita 2 minggu lagi. Iya. Oke, terima kasih ya di sini. Semoga apa untuk Google Drive-nya mungkin sekitar tunggu ya. Sekarang tanggal 6. 6 tambah 10 sekitar 10 harian. Mungkin tanggal 16 deh bisa dikumpulin ya, Asti. Iya baik Bu. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melanjutkan materi mata kuliah manajemen keuangan. Kalau nggak salah saya kita masih pertemuannya setelah sahamnya, karena 2 minggu lalu saya sempat materinya yang udah diberikan Bu Desria. Selanjutnya tinggal materi mengenai yang ada net present value-nya. Saya izin untuk share screen dulu.
Oke, untuk pertemuan berikutnya di sini ada menangani beban penyusutan pajak dan arus kas. Nah, di sini ada contoh soal. Dimisalkan, consider a firm that purchase an equipment, di sini 500 ribu dolar, dan mengeluarkan tambahan lagi, tadi membeli peralatan 500 ribu dolar, mengeluarkan tambahan sebesar 50 ribu untuk pengiriman, shipping, dan pemasangannya. Berapakah biaya penyusutan tahunan jika peralatan tersebut diperkirakan akan bertahan selama 10 tahun dan ada nilai sisanya atau di sini salvage value-nya sebesar 25 ribu. Nah, untuk menghitung besarnya biaya depresiasi secara tahunan, itu rumusnya adalah cost of equipment ditambah dengan biaya pengiriman dan pemasangan, selanjutnya dikurang dengan perkiraan nilai sisa, baru dibagi dengan umur eh, umur dari peralatan tersebut, berapa lama peralatan tersebut bisa bertahannya. Tadi cost of equipment-nya adalah 500 ribu dolar ditambah 50 ribu dolar dikurang 25 ribu, hasilnya sekitar 500, yaitu 525 ribu baru dibagi 10. Jadi dapat di sini biaya depresiasi per tahunnya itu adalah 52.500 dolar. Nah, selanjutnya di sini ada lagi operating cash flow, yaitu net operating income or profit dikurang taxes, atau di sini sering disingkat dengan NOPAT di tahun T, baru ditambah dengan biaya depresiasinya. Nah, dari contoh PPT itu sudah ada di sini untuk investment net operating working capitalnya, di sini sering disingkat dengan NOWC. Ada contohnya, yaitu ada penambahan di account receivable sebesar 60 ribu dolar ditambah dengan peningkatan biaya inventorisnya yaitu 36 ribu, baru dikurang dengan account payable yaitu utang ya di sini ya, sebesar 18 ribu. Jadi ditotalin itu adalah 78 ribu. Kalau ini piutang, yang ini utang. Nah, untuk menghitung dari arus kas suatu proyek di sini, operating cash flow yaitu berupa net operating income profit dikurang pajak, baru ditambah tadi biaya depresiasi. Baru dikurang dengan increase in capital expenditure, dan dikurang lagi dengan increase in net operating working capital atau NOWC. Nah, permasalahan yang ada di soal di sini, Rocket Clothing Company sedang mempertimbangkan investasi mesin jahit mengingat adanya perubahan ekspektasi terkait pendapatan proyek. Manajemen perusahaan Manajemen perusahaan ingin mengetahui dampak penurunan pendapatan yang diharapkan dari 360 ribu dolar menjadi 240 ribu dolar per tahun. Berapa arus kas operasi proyek berdasarkan estimasi pendapatan yang akan direvisi. Jadi di sini ada tahun awal sampai dengan di sini tahun kelima. Karena di sini dimisalkan itu nanti sampai dengan tahun kelima. Oke, untuk perhitungannya bisa kalian lihat di sini. Umur proyeknya tadi 5 tahun, peralatan tadi berapa? 200 ribu. Walaupun di sini tidak ada, di sini angkanya udah muncul ya karena berasal dari data dari buku. Jadi kita lihat aja yang ada di slide kita. Peralatan di sini 200 ribu, umurnya 5 tahun. Sisanya tadi perkiraan sisa tidak ada. Biaya depresiasi diperkirakan 40 ribu per tahun.
Biaya operasi untuk pengeluaran kasnya yaitu 5.000 per tahun, pendapatan 240.000 per tahun. Tadi ada di sini, Pak. Pendapatan 240.000 per tahun. Pertumbuhan pendapatan 0%, di sini dimisalkan cost of goods sold-nya yaitu 60%, investment in net operating working capital-nya yaitu 78 minus 78.000 dolar. Tingkat bunga yang diharapkan 20%, sementara pajaknya adalah 30%. Nah, dari tahun pertama sampai tahun kelima, di sini ada proyek revenue tadi 240.000, 60% dari 240.000 itu adalah 144.000, itu kita mendapatkan gross profit yaitu sebesar 96.000. Tadi dikurangin dengan biaya operasi pada kasnya 5.000, dikurang lagi depresiasinya 40.000, sehingga mendapat pendapatan dari operasi bersih sebesar 51.000. Pajak 30%, 51.000 dikali 30%, yaitu 15.300, sehingga diperoleh net operating profit after taxes itu 35.700. Selanjutnya ditambahkan lagi dengan depresiasi penyusutan sebesar 40.000, sehingga dapat diperoleh arus kas operasi sebesar 75.700 dolar. Oke, dari data di atas kita dapat mengetahui bahwa proyek ini itu menyumbang 35.700 terhadap pendapatan operasional bersih perusahaan setelah pajak. Berdasarkan pendapatan tahunan tadi yang diperkirakan yaitu ingin turun dari 360.000 menjadi 240.000. Jadi di sini menunjukkan penurunan sebesar 69.300 ketika pendapatannya 360.000. Nah, setelah dihitung tadi, kita memperoleh bahwa arus kas operasinya sebesar 75.700. Jadi di sini menunjukkan bahwa jika pendapatan tadi yang 360.000 yang pertama, apabila mengalami penurunan menjadi 240.000, maka arus kas operasi juga akan mengalami penurunan. Oke, untuk menghitung NPV-nya, dimisalkan ada penambahan pada modal kerja yaitu minus 70.000 pada tahun awal, sementara ada peningkatan untuk di tahun kelima. Karena tadi umur proyeknya adalah 5 tahun. Jadi tahun awal itu dikurangin, sementara untuk tahun kelima itu ada penambahan. Dengan diskon rate tingkat bunganya adalah 15%. 15% kalau dijadikan desimal itu adalah 1,15. Oke, tahun pertama setelah dikurangin 70.000, kita dapat memperoleh arus kas bebasnya sebesar minus 270.000. Ini untuk menghitung NPV pada tahun yang awal. Selanjutnya, untuk tahun 1 sampai dengan 4, itu tidak ada penambahan dari modal kerjanya. Jadi tetap di sini sebesar arus kas operasinya 75 dolar 75.700 dolar. Nah, untuk di tahun kelimanya itu ada penambahan tadi dimisalkan ada modal kerja bersihnya di tahun kelima 70.000. Jadi di tahun kelima itu untuk arus kasnya itu 145.700 dolar. Nah, data-data ini kita input ke rumus NPV. Net present value atau NPV sama dengan cash flow untuk tahun yang awal ditambah dengan cash flow tahun yang pertama sampai dengan tahun yang terakhir dibagi dengan 1 ditambah tingkat bunga baru dipangkat sesuai tahunnya.
Yang beda cuma di tahun yang paling terakhir di sini cash flow-nya gunakan yang sudah ditambah dengan biaya modalnya. Oke, dari data tersebut, nah cash flow pada tahun awal yaitu negatif 270.000 ditambah 75.700 dibagi 1,15 pangkat 1. Mungkin kalian udah mau hitung. Tunggu ya, saya tunggu. Oke, 1,15 pangkat 2 berapa ya? Tingkat bunga tadi 15%. Nah, rumusnya di sini 1 ditambah tingkat bunga 1 ditambah 15%, yaitu 15% sendiri 0,15, jadi 1,15 1,3225. Sekarang pangkat ini harusnya di pangkat 3. 1,15 pangkat 3, 1,5200875. Masih ada berapa? 1,15 pangkat 4. 1,749. Nah, untuk yang terakhir tadi berapa nilainya? 145.700. 145.700 tahun kelima, 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 1,15 dipangkat 5.
Oke, 75.700 dibagi 1,15. Iya, 75.700 dibagi 1,15. 65, 826, koma 0. Mungkin sampai dua desimal aja ya. 07 ditambah 75.700 dibagi 1,3225. 57.240,08. 43281. Sembilan koma tujuh tujuh tiga. Tinggal yang terakhir 145.700 dibagi 2,0113571,875. Kalau dijumlahkan berapa itu hasilnya semua? Oke, hasilnya adalah 288.560,5 dolar. Oke, kita kurangkan sama 270.000, jadi hasilnya 18.560 dolar. Di sini koma 5, tapi bisa dibulatkan saja menjadi di sini 18.500.
60. Oke, net present value-nya. Oke, untuk yang perhitungan pertama, mungkin kalian bisa hitung dulu di sini. Kebaca yang tulisan warna biru, Terbaca, Bu. terbaca ya. Mungkin Iya. ini angkanya besar kali ya, mungkin saya kecilin jadi dolar aja biar kelihatannya lebih sedikit ya. Nggak usah pakai dolar, nggak usah pakai apa-apa, pakai angka aja ya, 175.000. Kalau dicontohkan 10 tahun, ini saya ganti jadi 15 tahun. Oke, mungkin siapa yang mau menghitung, saya hilangin aja warna biru. Hasilnya 11.500 bukan? 11.500. Oke, tinggal ditambah ya, 175 ditambah. Siapa tadi? eh, Muhammad Fikri ya. ya 175.000 Hmm. ditambah 27.500 hasilnya dikurang sama 30.000 terus dibagi 15 tahun. Dibagi 15 tahun. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya bikin aja tambahin. Berapa tadi? 175.000 tambah 27.500. Kurang 30.000, baru dibaginya 15. Oke, yang atas tadi berapa hasilnya tadi Fikri? 175 tambah 27 tambah 30. Itu semua totalnya jadi 172.500 Bu. 172.500. Lalu kita bagikan dengan 15. Tadi berapa? 11.500. 11.500. Itulah biaya penyusutan per per tahun ya di sini annual. Nah, kalau kalian punya motor misalnya penyusutannya setahun kira-kira berapa? Kalau kalian punya motor sekarang harga belinya 20 juta. Terus umurnya yang bisa digunakan 10 tahun. Kalau kira-kira 10 tahun lagi dijual berapa ya 20 juta itu? Ada yang tahu nggak harga sepeda motor 10 tahun yang lalu, yang 10 tahun lalu baru, sekarang udah 10 tahun berapa harganya?
Tergantung ya merek motornya apa ya. Hmm, mungkin atau motor, mungkin merek apa aja deh gitu yang mungkin kalian tahu. Saya anggap aja harga 10 tahun dulu 20 juta. Berarti kalau sekarang apakah 10 juta masih bisa laku harga motor itu? Enggak kayaknya Bu. Enggak ya, berarti di bawah Enggak itu. Bu. Berarti nggak nyampe 50% ya setelah 10 tahun. Kalau di Singapura mobil motor umurnya 10 tahun ya, lewat 10 tahun disuruh buang. Tidak boleh digunakan lagi. Oke, dia mungkin harga jualnya sekitar 5 juta kali ya, dari 20 juta karena udah 10 tahun. Berarti penyusutannya berapa tuh? 15 juta ya. 15 juta dibagi 10 berarti penyusutannya setahun 1,5 juta. Itu kalau dia sepeda motor. Misalnya ya, misalnya. Oke, untuk yang NPV nggak ada sepanjang-panjang ini, saya udah siapin aja angkanya, yang tinggal di input ke rumus. Jadi nggak perlu nyari lagi operating cash flow-nya. Akunnya masih saya gunakan sama. Angkanya saya kecilin lagi aja ya, ini nanti ngitungnya malah kelamaan kalau dia gunakannya gitu aja kali ya, 600.000. Nggak usah pakai RP. Sama deh, tahunnya 5 aja. Dengan tingkat bunga yang diharapkannya adalah 12%. Berapakah net present value-nya?
Oke, siapa yang jawab? Oke, siapa yang mau sebutkan angkanya? Saya boleh deh, Bu. Boleh, silakan. Yang ini berapa? Eh yang 150.000 dibagi 1,12 pangkat 1 itu hasilnya 133.928,6. 133.928,6. Berikutnya Terus setelahnya itu 119.579,1. 119.579. Terus ditambah 106.767. 106.767 itu Ya, koma. koma nol. Oke, berarti nggak ada. Tambah Ditambah 95.327,7. 95.327, ada komanya. Tambah Ditambah 127.671,0. 127.671. Ya, 671. Udah habis ya? Ya, Oke, jadi 600.000 ditambah berapa? ditambahnya Masih kurang. Oke. 583.273, Bu. 583.273,4. 3,4. Oke, ini mendingan saya ganti aja di sininya jadi 550.
supaya ini berarti harus tambahin tahunnya lagi kalau seperti ini ya, karena tahun segitu ternyata proyeknya belum mendapatkan keuntungan. Harusnya tadi tambahin 6 tahun. Apa-apa nih, saya kurangin aja di sininya. Oke, kalau dikurangin jadi tinggal 30, 33273,4. 33,273,4. Oke, terima kasih. Siapa tadi yang jawab? Rizal, Bu. Oh, Rizal. Muhammad Rizal Ramdoni. Oke, selanjutnya ada arus kas nominal, yaitu arus kas yang memperhitungkan inflasi di masa depan. Sementara arus kas real itu adalah arus kas yang dihitung tanpa adanya inflasi. Jadi di sini arus kas nominal harus didiskontokan pada tingkat bunga nominal, sementara untuk arus kas real didiskontokan pada tingkat bunga real. Investasi pengganti merupakan perolehan aset produktif baru yang menggantikan aset lama yang kurang produktif. Di sini dikarenakan bahwa sumber arus kas investasi di sini untuk penghematan biaya, bukan untuk pendapatan baru. Karena perusahaan telah mengoperasikan aset yang ada untuk menghasilkan pendapatan. Oh ya, di kampus kita kemungkinan mau menghidupkan kembali lab kewirausahaan. Mungkin kalian ada yang tertarik untuk join. Tahu nggak lokasi lab kewirausahaan di mana? Gedung L, Bu. Iya, Gedung L. Saya kemarin udah berapa kali ke situ. Ternyata kata Pak Dekan sudah dihidupkan kembali. Nanti akan dibuka untuk seleksi penerimaan pelatihan barista. Jadi kemungkinan akan dibuat coffee shop. Nanti siapa yang mau join, kalau flyer ada jadi, baru saya akan sebarkan ke mahasiswa semester 1 sampai 5. Gitu ya. Nanti kan kalian libur nih ntar lagi. Nah, pada saat mau libur itu mungkin pelatihannya setelah semester baru akan running gitunya untuk coffee shopnya. Semuanya dimodalin sama kampus. Gitu ya. Oke, selanjutnya dari permasalahan yang ada di materi, perkirakan arus kas proyek untuk mesin cetak pengganti, di sini nama perusahaannya adalah Legit, di mana mesin cetak baru menghasilkan pendapatan operasional bersih per tahun sebesar $600.000 dibandingkan dengan $580.000 yang mesin lama. Peningkatan pendapatan ini berarti perusahaan juga harus meningkatkan investasinya dalam modal kerja bersih sebesar 20.000. Jadi 600.000 dikurang untuk 580.000 yaitu 20.000. Perkirakan pengeluaran kas awal yang diperlukan untuk mengganti mesin lama yang baru dan perkirakan arus kas tahunan untuk tahun 1 sampai 5. Oke, tadi mesin baru ada 20.000, sementara mesin lama di sini 70.000 ya. Oke, contohnya seperti itu, saya ikutin aja. Nah, net operating income-nya 580.000 sama juga dengan mesin lamanya. Di sini contohnya udah ada datanya ya, di sini 350.000, masih $100.000,
Sisa uang sisanya untuk mesin baru belum ada, sementara untuk mesin lama itu sekitar 150.000. Uang sisa untuk tahun kelima untuk mesin baru ada 50.000, biaya pengiriman 20.000, mesin baru, biaya pemasangan mesin baru 30.000. Umur proyeknya untuk mesin tersebut adalah 5 tahun. Net operating working capitalnya 60.000. Untuk gajinya adalah 100.000, benefitnya 10.000, dan biaya perawatan adalah 60.000 untuk mesin baru. Sementara untuk yang mesin lama, salarisnya 200.000, benefitnya 20.000, perawatannya 20.000. Oke, jadi pembelian mesin baru di sini ada harga pembelian yaitu minus 350.000, biaya pengiriman kita kurangi 20.000. Tadi rumusnya. Nah, di sini ya. Biaya peralatan baru ditambah biaya pengiriman ditambah biaya pemasangan dikurang penjualan mesin lama, baru ada plus minus tax effects dari penjualan mesin lama. Working capitalnya tadi negatif 20.000. Jadi total untuk biaya yang baru itu adalah 420.000. Ini masih minus karena kita mengeluarkan uang. Selanjutnya harga jual tadi mesin lama 150.000, dari mana? Dari sisa tadi. Nih ya, sisa nilai dari mesin lama itu kalau kita jual tuh harganya 150.000. Terus selanjutnya dikurangin dengan tadi pajaknya berapa? 30%. 50.000 dikali 30%, yaitu 15.000. Setelah dikurangkan kita dapat arus kas bersihnya adalah 135.000 untuk mesin yang lama. Jadi biaya pengganti untuk arus kas dengan mesin baru negatif 420.000 dikurang 135.000, hasilnya adalah negatif 285.000 US dollar. Oke, 50.000 tadi mana mesin lama? Nah, ini di sini self value untuk yang mesin baru tadi ada 50.000, baru dikalikan tadi pajaknya berapa? 30%. 150. Tax effect from sale of equipment. Pajaknya tadi berapa sih? 30.000-nya di mana ya tadi pajaknya? Ya udah deh, ini berarti diperkirakan aja bahwa pajaknya adalah 30%. Jadi dengan total biaya mesin baru yang sebesar 400.000 diimbangi sebagian dengan mesin lama sehingga menghasilkan biaya bersih 285.000. Selanjutnya kita menghitung lagi kas tahunan dari tahun 1 sampai ke 5. Untuk tahun 1 ke 4 akan sama, yang beda adalah di tahun di sini kasnya untuk tahun 1 ke 4 itu sama, tahun ke-5 ini kemungkinan juga bisa sama. Oke, increase in operating income, peningkatan dari pendapatan operasi 20.000, jadi berapa? 600.000 dikurang 580. Pengurangan untuk gaji 100.000. Pengurangan tadi masih ada yang 50.000. Selanjutnya pengurangan lagi dari 10.000-nya. Tadi di mana sih angka-angka ini? Ada di atas. Nah, ini ya, ada 10.000 dan seterusnya. Oke, menghasilkan total cash arus kas masuknya adalah 180.000. Nah, di tahun kelima juga ternyata dia sama. Baru di sini analisis dari arus kas keluar selama tahunan. Di sini tahun 1 sampai 4-nya sama, yang tahun 5-nya yang beda. Maintenance-nya berkurang 40.000, depresiasi berkurang 50.000, sehingga net operating income-nya itu 90.000, masih sama. Dikurangin pajak 27.000, keuntungan operasi setelah pajak
90.000 dikurang 27.000, kita masih mendapatkan 63.000. Depresiasi mesinnya adalah 50.000 per tahun. Selanjutnya ada kas operasi tadi 113.000. Jadi diperoleh kas operasi bebasnya di sini adalah 113.000. Sementara untuk di tahun kelima, di sini ada dikurangin dari penambahan dari modal kerja operasi tadi 20.000. Selanjutnya ada di sini CAPEX-nya yaitu 50.000. Kita lihat di atas ya. Increase dari modal, pengeluaran modal. CAP increase dari Oke, diperoleh 183.000 untuk tahun kelimanya. Bahwa dengan adanya mesin baru itu akan menghasilkan penghematan biaya dan meningkatkan pendapatan sebesar 20.000. Nah, dari data tersebut kita bisa hitung lagi net present value-nya. Untuk tahun kelimanya tadi kita gunakan yang 183.000. Sementara tahun 1 sampai ke 4 gunakan yang 113.000. Arus kas pada tahun nolnya itu 285.000, masih negatif, baru kita tambahkan dengan 113.000 dengan tingkat bunga di sini masih sama tadi 15%, jadi 1,15 dipangkat 1 ditambah dan seterusnya ya 113.000 pangkat bunganya pangkat 2 sampai pangkat 4 baru tadi untuk tahun kelimanya 183.000 dibagi bunganya di pangkat 5 dan ternyata di sini hasilnya 128.595,90. Jadi nilai untuk tahun kelima itu bisa sebesar $128.595. Tunggu ya, ini harusnya ada tanda kurung. Oke, ini tadi saya bilang dari pertama, mungkin tugasnya, berarti kalian berapa? 8 kelompok. Satu kelompok beranggotakan tadi berapa? Tadi 8, 5. Gitu ya, masih ada pertemuan 13, 14, 15, ringkasan materi ya dari PPT pertemuan ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, ya ada 8. Google Drive punya Asti aja ya. Iya, Bu. Ya. Paling lambat kemarin tadi sampai 10 hari. Soalnya minggu depannya udah minggu UAS, nggak boleh lagi. Hari ini tanggal berapa? 6, 16 Desember. Oke, minggu depan mungkin kita hanya latihan soal aja menjelang UAS ya.
Maaf Ibu, izin bertanya Bu, Iya. terkait UASnya nanti sistemnya bagaimana ya Bu? Eh, Kalau saya sih maunya soal sebelumnya kalian apa tatap muka ya? Iya Bu, Hmm, luring sama Bu Destri. saya masih belum tahu apakah bisa luring, tapi kemungkinan mungkin bisa di rumah aja ya, mungkin waktunya hanya 1 hari gitu ya. Baik Ibu, Karena kemungkinan saya sendiri waktunya yang susah ini. baik Bu, nanti saya akan sampaikan ke teman-teman yang lain. Iya, kemungkinan seperti itu, tapi nanti deh saya koordinasi sama Bu Desria apakah diperbolehkan kalau misalnya offline dikasih waktu sekian. Kalau saya maunya kalian di rumah saja untuk UASnya. Karena kami juga di matematika juga seperti itu. Tapi untuk kepastiannya itu saya tanya lagi ke Ibu Desria ya. Bu, maaf mau tanya, Bu. Ya, Itu terkait tugas kelompoknya, maksudnya sampai pertemuan 20 gimana ya, Bu? kelompok satu pertemuan 13 beda. Jadi di sini kan ada 8 kelompok. Maaf, kita bukannya pertemuan sampai 16 ya, Bu? Itu yang saya tahu sampai 16, bahkan tadi saya nanya kalian tadi ada sampai 20 nggak materinya gitu kan. Yang diberikan sama Bu Desria. Oke, oke, makasih, Bu. Karena materinya di situ ada sampai 20 gitu. Saya juga sebenarnya pertemuan kita per minggu tuh hanya 16, untuk materi tuh hanya 7 pertemuan. Tapi ternyata slide-nya itu banyak banget ya. Nah, dari situ mungkin kalian bisa kembangin dan kalian bisa membuat cara perhitungannya. Itu masing-masing saya serahin ke kalian aja. Ibu, untuk kelompok ternyata ada 10 kelompok, Bu. 10 ya. Iya, Mungkin yang lainnya bisa di ini kayaknya cuma ada 8 ini materinya. Nggak bisa pada bikin 10, mungkin yang satu pada pindah aja ya ke temennya. Ada 40 orang ya Sti ya, berarti 40 kalau kita bagi 8 bener sih satu kelompok 5 orang. Kalian aja yang ngatur ya gimana nya. Menurut saya nggak sulit kok untuk bikin kelompok. iya baik, Bu. Kamu aja Asti masukin nama-namanya ke sini biar nggak ada yang protes. Iya, Bu. Di sini jumlah yang masuk partisipan ada 40 lebih Asti. Iya, Ibu ada 40. Oh, kalian ada 40-an ya. Oke,
Oke, saya rasa untuk hari ini sekian dulu. Minggu depan mungkin kuis pra UAS. Untuk UASnya sendiri nanti saya akan koordinasi dengan Bu Desria apakah boleh dilakukan di rumah, offline, atau apakah boleh dilakukan di rumah atau harus tatap muka. Oke, saya izin ya untuk pamit dulu karena saya ada janji untuk ke dokter pada siang ini. Terima kasih atas perhatian